Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ta'lim kita tentang ilmu nahwu, kitab Al-Jurumiyah. Saya share dulu lagi ya kitab Al-Jurumiyahnya ya. Nah, kitab Al-Jurumiyah ini. Nah, kita sudah kemarin sudah banyak membicarakan tentang marfu'atul asma. Marfu'atul, saya ulangi lagi, marfu'atul asma itu isim-isim yang dibaca rofa. Itu ada 7. Pertama itu fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, kemudian ada 3 lagi ismu kana, kemudian khobaru inna, dan at-tawabi lil marfu. Nah, kita sudah masuk ke yang nomor 4, yaitu mubtada dan khobar. Jadi fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar. Nomor 3 dan nomor 4. Ini kemarin sudah kita baca tentang mubtada dan khobar. Nah, eh, wal mubtada'u ismani dohirun wa mudmarun. Fad dohiru ma taqaddama dzikruhu. Jadi mubtada itu ada 2 jenis, yaitu dohir dan domir, yang sudah dijelaskan terlebih dahulu yang dohir. Wal mudmaru, adapun mubtada yang domir, isna asyaro, itu ada 12. Wahia, yaitu mubtada isim Domir itu ada 12, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, jadi kalau di pesantren itu pasti semuanya ngapalin, diapalin huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini kalau ditaruh di satu kalimat, dia akan menjadi subjek, gitu kan ya. Subjek orang eh, subjek kalau di dalam bahasa Arab itu isim domir. Ini domirnya. Kata pengganti. Domir itu kata kata pengganti. Misalnya saya duduk, gitu kan ya. Nah, kemudian eh, bapak guru duduk. Gitu. Bapak guru duduk. Itu kan berarti mubtada'nya, subjeknya itu isim dohir. Tapi kalau saya ganti, dia duduk. Nah, tadinya bapak guru duduk, kemudian dia duduk. Maka dia ini, meskipun merefer ke bapak guru, maka dia ini disebut sebagai isim domir. Sebagai domirnya, pengganti. Domir itu kata pengganti. Makanya huwa, huma, hum, dia. Iya, huma hunna, dia perempuan dan seterusnya. Anta antuma antum, kamu, gitu kan ya, saya. Nah, itu semua kan kata kata pengganti. Jadi ada 12 domir atau kata pengganti, ada 12. Apa aja ini? Huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu nanti posisinya mereka di mubtada, subjek. Makanya tadi disebut subjek ada 2, subjek isim dohir, subjek isim domir. Paham ya? Sampai di sini. Nah, sedangkan wal khobaru, adapun khobar kismani itu dibagi 2 juga, yaitu mufrodun wa ghairu mufrodin, yaitu mubtada berbentuk mufrad dan mubtada yang ghairu mufrad, tidak mufrad. Mubtada mufrad. Mufrad itu apa? Mufrad itu berarti kalimat sendiri. Saya eh misalnya Bapak guru Bapak guru misalnya bahasa Indonesia apa ya? Sebentar. Eh Bapak saya
adalah seorang guru, gitu kan ya. Bapak saya adalah seorang guru. Maka kata-kata bapak saya ini kan mubtada. Bapakku mubtada. Guru itu khobarnya. Nah, kalau dia hanya guru saja, maka dia itu disebut sebagai khobar mufrad sendirian. Gitu. Abi muta'allimun, kan ya. Bapak saya atau mudarrisun, bapak saya seorang pengajar. Terus berarti khobar itu ada dua mufrad dan ghairu mufrad. Fal mufradu nahwu ini ada contohnya nih. Adapun yang mufrad itu sebagaimana Zaidun qaimun. Itu contoh mufrad. Zaidun qaimun. Zaid orang yang berdiri. Qaimun itu orang yang berdiri. Maka qaimun ini mufrad karena bentuknya itu sendiri gitu. Kemudian wa ghairul mufradi arba'atu asyain. Sedangkan khobar yang ghairu mufrad itu ada empat. Pertama, al jaru wal majruru, jar dan majrur. Yang kedua, wad dorfu, dorof. Dorof bisa dorof makam, dorof zaman. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Nah, jumlah fi'liyah ini. Fi'il sama fa'ilnya. Maksudnya jumlah fi'liyah. Wal mubtada'u ma'a khobarihi. Nah, jumlah ismiyah. Jadi khobar itu bisa berbentuk jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah juga. Nahwu qaulika Zaidun fiddari. Nah, berarti Zaidun ini mubtada, fiddari ini khobar. Fiddari ini berarti jar majrur. Wa Zaidun indaka. Zaid di sampingmu. Nah, Zaidun ini mubtada, indaka ini khobar. Nah, indaka ini berbentuknya dorof. Dorof makan. Wa Zaidun koma abuhu. Nah, ini berarti Zaidun ini mubtada, koma abuhu ini khobar. Nah, koma abuhu ini jumlah fi'liyah. Koma fi'il, abuhu fa'ilnya. Tapi dia strukturnya itu menjadi khobarnya mubtada, yaitu Zaidun. Paham ya? Wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Kemudian ini berbentuk jumlah lagi. Zaidun itu mubtada. Kemudian jariyatuhu zahibatun. Pembantunya pergi. Jariyatuhu, jariyatuhu daibatun ini sebagai khobar. Nah, bentuknya apa dia? Bentuknya di sini ini mubtada dan khobar, gitu kan? Mubtada dan khobar. Jadi jumlah ismiyah. Jadi di dalam khobar ada mubtada dan khobar, gitu maksudnya. Paham ya? Nah, kita kita masuk ke tabel deh supaya lebih clear. Saya stop share yang ini, kita masuk ke tabel. Saya share lagi satunya ini supaya lebih jelas penjelasannya. Nah, ini ya. Kalau mubtada itu dohir dan mudmar. Dohir dan domir. Mudmar ini sama dengan domir ya. Ana, nahnu, huwa tadi, huwa, huma, hum, dan seterusnya tadi. Sedangkan khobar itu dibagi dua, yaitu khobar mufrad dan goiru mufrad. Nah, goiru mufrad, mufrad yang tadi jelas ya, Zaidun ko imun itu jelas. Dia itu mufrad karena enggak. Dia ko imun ini sebagai khobar ya hanya sendiri sebagai khobar. Bedakan nanti dengan yang goiru mufrad. Kalau goiru mufrad, saya gedein dikit. Goiru mufrad itu ada beberapa kriteria yaitu jar majrur, bisa bentuknya jar majrur. Dorof, bisa dorof makan, dorof zaman. Fi'il ma'afa'ilihi, yang tadi ini berarti jumlah fi'liyah. Mubtada ma'akhobarihi berarti jumlah ismiyah. Contohnya begini, yang jar majrur nih contohnya ya. Zaidun fiddari, Zaidun di dalam rumah, misal gitu ya. Berarti Zaidun itu mubtada, fiddari ini khobar. Paham ya? Fiddari ini bentuknya itu jar majrur. Kenapa kok disebut jar majrur? Ya karena fi ini huruf jar, ad-dari ini majrurnya, dimajrurkan, dijerkan maksudnya. Makanya jar majrur. Zaidun indaka, Zaid di sisimu, di sampingmu. Nah, indaka ini dorof. Dorof apa? Ya, sisi ya dorof. Dorof makan atau tempat. Dorof makan itu maksudnya keterangan tempat. Wa Zaidun koma abuhu. Nah, Zaidun itu mubtada, koma abuhu ini khobarnya.
Namun khobarnya ini berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu koma dan abuhu fi'il dan fa'il. Tapi posisinya dia sebagai khobarnya Zaidun. Nah, Zaidun sebagai mubtada'nya. Kemudian next, ini berarti wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Maksudnya ini jumlah fi'liyah. Wal mubtada' ma'a khobarihi. Ini wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaid pembantunya lagi pergi. Nah, pembantunya pergi. Nah, Zaid ini sebagai mubtada, jariyatuhu dhahibatun ini sebagai khobar. Namun dia jariyatuhu dhahibatun ini itu bentuknya mubtada khobar juga gitu. Karena kalau nggak ada Zaidun ini dilepas ya. Jariyatuhu dhahibatun itu sudah subjek predikat dia, sudah mubtada khobar juga. Akhirnya ada Zaidun, dia posisinya itu Zaidun sebagai mubtada, jariyatuhu dhahibatun itu sebagai khobar. Jadi makanya tadi mubtada dibagi dua kan, mubtada mufrad, mubtada ghairu mufrad. Paham ya? Semoga dipahami. Semoga dipahami. Nah, ini hanya tabel penjelasan. Tadi khobar itu dibagi beberapa kan, mufrad, jumlah dan sibhul jumlah. Nah, istilahnya ghairu mufrad tadi, yang mufrad kan jelas. Ghairu mufrad itu ada yang berbentuk jumlah dan sibhul jumlah. Jumlah itu maksudnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berarti ada mubtada itu yang berbentuk jumlah, ada yang mubtada berbentuk sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu jar majrur tadi itu sibhul jumlah. Dorof itu sibhul jumlah, yang mirip jumlah gitu, sibhul jumlah itu. Jadi paham ya? Kalau di jurumiyah tadi itu hanya dibagi dua, mufrad dan goiru mufrad. Tapi di sini dipecah lagi. Goiru mufrad itu ada yang jumlah dan sibhul jumlah. Sebenarnya dari contoh-contohnya ya memang sudah terbagi menjadi tiga ini sebenarnya. Tapi secara besarannya itu dua, mufrad, ghairu mufrad. Ghairu mufradnya dipecah jadi jumlah, wasibhul jumlah gitu. Nah ini contoh-contohnya, saya gedein dikit bisa ya. Nah, ini contohnya. Nah ini khobar mufrad. Khobar mufrad itu contohnya, ini tadi udah dijelasin sebenarnya contohnya, tapi ini kita tambahan contoh ya. At-talibu najihun. Nah, santri itu atau pelajar itu najihun, pelajar najihun, cerdas gitu kan ya, cerdas atau pintar. Ini berarti khobarnya ini mufrad, khobar mufrad. Sekarang khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah ini. At-talibu yaqra'ul kitabah. Nah, santri membaca kitab. Nah, yaqra'ul kitabah ini at-talibu ini mubtada, yaqra'ul kitabah ini sebagai khobarnya. Nah, yaqra'ul kitabah sendiri itu adalah jumlah fi'liyah karena sudah ada fi'il dan fa'ilnya gitu. Kemudian khobar yang berbentuk jumlah ismiyah. Ini khobar jumlah ismiyah. At-talibu abuhu muallimun. Santri itu bapaknya seorang pengajar gitu. Abuhu muallimun. Abuhu muallimun sendiri itu sebenarnya udah berbentuk mubtada khobar gitu. Tapi karena di sini diletakkan dari menjadi dalam satu kalimat yang panjang, maka at-talibu ini sebagai mubtada, abuhu muallimun kesemuanya ini sebagai khobar. Tetapi di dalam abuhu muallimun itu ada mubtada khobar juga gitu. Makanya disebut sebagai khobar yang berbentuk jumlah, jumlahnya berbentuk jumlah ismiyah. Sekarang khobar yang berbentuk sibhul jumlah itu bisa berbentuk ini. Contoh, atolibu fil fasli. Atolibu pelajar atau santri fil fasli di dalam kelas. Atolibu ini adalah mubtada, fil fasli ini adalah khobar. Nah, fil fasli ini adalah jar majrur. Tadi makanya ada jar majrur, ada atof, ada dorof, gitu kan ya, nah, dan seterusnya. Itu penjelasan terkait dengan khobar ya, khobar. Next, ini contoh, yang lainnya ini udah contoh-contoh aja. Contoh-contoh ya, kayak ini. Al baitu kabirun. Rumah itu besar. Al baitul kabiru golun. Rumah yang besar itu mahal. Jadi kalimat itu bisa ditambah-tambahkan, dibentuk-bentukkan
Jadi sudah ada subjek dan predikat, namun di subjek ini bisa dikasih penjelasan-penjelasan, di predikat ini dikasih penjelasan-penjelasan. Ada mubtada, ada khobar. Di mubtada ini bisa berbentuk penjelasan-penjelasan yang lain, boleh. Nah, khobarnya juga nanti ada penjelasan-penjelasan yang lain. Makanya eh, mubtada dan khobar itu adalah subjek predikat inti kalimat. Namun subjek ini kan bisa dijelaskan. Misalnya gini, Budi anak yang pintar, gitu kan ya. Budi anak yang pintar, gitu kan ya. Itu kan subjek predikat. Budi pintar, Budi pintar. Budi berarti subjek, pintar ini sebagai predikat. Budi ini kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada, pintar ini sebagai khobar, gitu kan ya. Budi sendiri ini kan bisa dikasih penjelasan. Budi, seorang lulusan luar negeri, adalah orang yang pintar, gitu kan ya. Tetap aja Budi, penjelasannya itu bisa banyak macam-macam, gitu kan ya. Namun subjeknya tetap Budi, kemudian eh, pintar itu sebagai predikatnya, gitu. Jadi di masing-masing itu bisa diberi penjelasan. Makanya tadi khobar itu bisa eh, mufrad, bisa ghairu mufrad. Ghairu mufrad bisa berbentuk jumlah dan bisa berbentuk sibul jumlah. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Saya kira yang lainnya ini sudah terkait contoh-contoh aja, nggak apa-apa. Eh, nah, ini mengambil contoh dari Al-Quran sebenarnya. Nggak apa-apa, kita supaya lebih dalam ya kita kasih contoh di dalam Al-Qur'an. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, ini mubtada khobar. Mubtadanya apa? Mubtadanya ini ma anta ini mubtada. Bi ni'mati rabbika bimajnun ini khobar. Kesemuanya berbentuk khobar. Nah, khobarnya berbentuk sibhul jumlah gitu. Karena ini jar majrur bi ni'mati rabbika bimajnun. Binikmati robika itu ada bi huruf majnun huruf huruf jar kan, nikmati majrurnya dan seterusnya. Jadi ini kita sebagai gambaran ma'anta ini mubtada, binikmati robika bimajnun ini khobar. Wa inna laka la ajron ghairu mamnun. Nah, ini la ajron ghairu mamnun ini mubtada, wa inna laka ini khobar. Wa innaka la ala khuluqin amin. Wa innaka ini mubtada, la alaka khuluqin amin ini khobar. Bi ayyi kumul mafnu maf bi ayyi kumul maftun. Bi ayyikum itu khobar, al maftun mubtada. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla. Inna rabbaka ini mubtada, huwa a'lamu bima dhalla ini khobar. Huwa a'lamu bil muhtadin. Huwa ini mubtada, a'lamu bil muhtadin ini khobar ya. Makanya khobarnya itu bisa mufrad. Ini tadi khobar mufrad jumlah. Nah, satu poin lagi sebenarnya bisa berbentuk karena ini tadi sudah ada ya. Eh, mubtada muakhor, khobar muqaddam, mubtada muakhor. Ini contohnya. Nah, ini. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya khobar itu tadinya kan subjek predikat. Mubtada khobar itu mubtada itu di depan, khobar setelah, di belakangnya mubtada. Tetapi itu bisa dibalik, bisa mubtadanya dulu, bisa bisa juga khobarnya dulu. Contohnya ini, sajarotun amamal baiti. Amamal baiti sajarotun. Sajarotun ini berarti mubtada, amamal baiti khobar. Jadi pohon, sajarotun pohon, amamal baiti di depan rumah saya. Nah ini bisa kalau dalam bahasa Arab ini bisa dibalik. Amamal baiti sajarotun di depan rumah saya, eh, di depan rumah sajarotun pohon gitu. Jadi biasa itu dalam kalimat dibolak-balik mubtadanya bisa di depan, tapi bisa juga mubtadanya di belakang gitu. Khobarnya bisa di belakang, khobarnya bisa di depan, bisa dibolak-balik. Mimbarun fil masjidi. Fil masjidi mimbarun. Artinya sama, artinya sama. Hanya struktur
kalimatnya diubah. Demikian ya untuk mubtada khobar saya kira sudah cukup clear dan pertemuan kita untuk mubtada khobar ini saya cukupkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.